Legend of the Great Sage. Chapter 451. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Sun Fubei menolak dengan tergesa-gesa. Lihat saja, Li Qingshan menyorongkan slip giok itu ke tangannya tanpa memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Sun Fubei berpikir, keberanian ini agak mirip dengan orang di masa lalu itu. Orang biasa akan memperlakukan metode budidaya khusus seperti harta karun ketika mereka mendapatkannya. Mengapa mereka begitu mudah menunjukkannya kepada orang lain? Sun Fubei dengan kasar menelusuri slip giok dan kemudian menyerahkannya. Metode kultivasi ini sungguh luar biasa ampuhnya. Yang lebih langka lagi adalah metode ini sangat cocok dengan temperamen Anda. Pasti bisa membawa kejayaan bagi Anda. Saya yakin sekolah novel akan berkembang di tangan Anda juga, Paman Fu. Li Qingshan meletakkan pil roh sejati di tangan Sun Fubei. Ini terlalu berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini semua berkat usaha Paman Fu dalam beberapa tahun terakhir sehingga saya bisa memperoleh begitu banyak kekuatan keyakinan. Jika sekolah novel bisa mendapatkan penggarap yayasan pendirian lagi, apa yang perlu dikhawatirkan saat kita bertiga bekerja bersama? Setelah mengobrol lebih lama, Li Qingshan meninggalkan kota Clear River dan tiba di tepi danau naga dan ular. Menatap alang-alang yang bergulir, dia memikirkan tentang waktu yang dia habiskan di sini bersama Han Qiongzi di masa lalu. Dia berpikir, aku ingin tahu bagaimana kabar Qiongzi. Apakah dia sudah mencapai yayasan pendirian? Dia duduk di dalam kabut yang setipis sutra dan mengeluarkan pedang air gaib yang ilusi. Dia mengelus pedangnya dengan lembut, dan riak cahaya muncul. Baik dia maupun pedangnya menghilang tanpa jejak. Dia menarik pikirannya dan menenggelamkannya ke dalam lautan Qi. Energi spiritual air melonjak seperti laut. Di laut, jimat ilahi ciptaan agung bersinar sedikit redup. Sejak ia mencapai yayasan pendirian, ia telah terikat dengan berbagai hal. Dia terutama mempraktikkan 9 transformasi iblis dan ilahi. Sekarang, dia akhirnya bisa menetap dan mencapai alam jimat ilahi ciptaan agung. Dia juga mengambil langkah maju. Gelombang melonjak di lautan Qi-nya. Gelombang terbang keluar dari permukaan laut, berputar menuju jimat ilahi ciptaan agung. Mereka membentuk bola air, seperti kepompong besar, secara bertahap menggali ke dalam jimat ilahi ciptaan agung. Matahari sudah tinggi di langit. Kabut perlahan menyebar. Bola air yang mengembun di tubuh Li Qingshan pecah. Jimat ilahi ciptaan agung bersinar terang. Mural itu berputar-putar, menjadi semakin misterius dan kompleks. Di tengah kecemerlangan yang melonjak, samar-samar terlihat kelahiran semua makhluk hidup, bunga, dan pepohonan. Burung dan binatang ada di mana-mana, dan tidak ada yang ditoleransi. Sosok Li Qingshan muncul begitu saja. Dia memutar dan berbalik sejenak sebelum menjadi tidak terlihat lagi. Seekor gagak muncul dari udara tipis, melayang di udara. Li Qingshan menatap Jack Dao di pergelangan tangannya. Inilah yang dia ciptakan dengan bantuan jimat ilahi penciptaan agung. Benar saja, itu terlihat jelas dan hidup. Zhang Xuan memasukkan sepotong persepsi spiritualnya ke dalamnya sebelum mengangkat tangannya. Burung gagak melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke angkasa. Dengan suara kepakan sayap, gagak yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke langit, berubah menjadi titik-titik hitam. Li Qingshan tampaknya memiliki mata majemuk seperti serangga. Adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Seolah-olah kamera yang tak terhitung jumlahnya telah dipasang di sekitar danau naga dan ular, memberikan pemandangan yang menakjubkan. Jumlah kekuatan iman yang dibutuhkan untuk menyulap burung gagak ini tidaklah besar. Jimat ilahi ciptaan agung hanya menghabiskan sedikit cahayanya sebelum dengan cepat diisi ulang oleh kekuatan iman yang baru diperoleh. Namun, itu sangat meningkatkan jangkauan divine telekinesis miliknya. Meskipun dia tidak dapat memeriksanya dengan cermat, dia dapat melihat dan mendengarnya. Di 100 aliran pemikiran, sekelompok murid muda berjalan melalui formasi naga dan ular sedikit demi sedikit, melintasi danau naga dan ular dan tiba di pantai. Seekor gagak turun dari langit, mendarat di dahan yang layu. Matanya yang hitam pekat mencerminkan sosok mereka. Li Qingshan melihat Hua Chenglu dengan sekali pandang. Dia menjadi lebih cantik. Dalam pakaian merahnya, dia seperti bunga mawar yang mekar sempurna, mengeluarkan aroma memikat yang menarik perhatian kupu-kupu, lebah, dan lebah. Tatapan para murid laki-laki di sekitarnya pada dasarnya tidak dapat beralih bahkan untuk sesaat. Mereka menyukainya. Dia tersenyum pada mereka dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong. Dia samar-samar memiliki sifat seorang kakak laki-laki. Dia tidak lagi memiliki sifat kekanak-kanakan. Waktu berlalu tanpa disadari. Gadis muda yang dulunya berpura-pura menjadi dewasa telah menjadi orang yang dia inginkan. Zijian, ayo pergi, Hua Chenglu berkata dengan lembut. Saat itulah kelembutan sejati muncul di matanya. Ya, kata Yu Zijian lembut. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Li Qingshan sedikit mengernyit. Yu Zijian mengenakan jubah Taoisme dengan rambut disanggul. Dia membawa pedang di punggungnya, yang membuatnya tampak tinggi dan ramping, seperti ranting pohon willow yang tertiup angin. Namun, dia sama sekali tidak terlihat seperti dia. Dia telah kehilangan penampilan cerahnya dalam ingatannya, menjadi diam dan pendiam. Tampaknya ada kesedihan yang tak dapat dihilangkan di antara alisnya. Dia menundukkan kepalanya seolah dia sedang berdiri dalam bayang-bayang. Dia juga seorang wanita di masa jayanya, namun karena kurangnya sinar matahari, dia seperti anggrek layu yang diberi makan oleh hujan dan embun. Adik perempuan Yu, ini pasti pertama kalinya kamu menjalankan misi, kan?
Tidak dapat dihindari jika Anda merasa sedikit gugup. Jangan khawatir, itu hanya beberapa binatang daemon. Tidak akan ada bahaya apapun, Sun Yi menepuk dadanya. Ia juga seorang murid aliran Taoisme. Budidayanya berada di lapisan ke-8, yang merupakan yang tertinggi di antara kelompoknya. Meskipun dia tidak menunjukkannya, dia sedikit meremehkan Yu Zijian. Selama ini, bahkan seorang jenius seperti Chu Tian harus mengambil risiko dan menjalankan misi seperti murid lainnya. Siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang dia hadapi dan berapa banyak senior dan juniornya yang meninggal. Namun, Yu Zijian terlindungi sepenuhnya. Yang harus dia lakukan hanyalah berkultivasi di Pulau Wuwei, namun pada akhirnya, dia gagal mencapai apapun setelah 3 tahun, hanya mencapai lapisan ke-7. Dia gagal memenuhi gelarnya sebagai seorang jenius. Kedua kalinya, suara Yu Zijian sangat lembut sehingga Sun Yi tidak mendengarnya dengan jelas. Apa? Misi kedua, Yu Zijian sedikit meninggikan suaranya. Kamu sedang membicarakan tentang waktu itu. Sun Yi dan para kultivator lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejeknya. Sun Yi bahkan merasa agak jijik dan kesal. Dia tidak pernah berpikir dia benar-benar tidak tahu malu untuk menyebutkan misi yang telah mempermalukan seluruh aliran Taoisme. Di Pulau Wuwei, pendeta Tao yang jorok itu menatap ke kejauhan dan mengerutkan kening. Jubah Taoismenya sama seperti sebelumnya, tetapi budidayanya menjadi semakin mendalam. Dia telah diakui sebagai orang yang paling mungkin mengalami kesengsaraan surgawi kedua di prefektur ibunya. Dia menatap ke arah yang ditinggalkan Yu Zijian dan menepuk pagar batu dengan lembut. Zijian, oh Zijian. 3 tahun lalu, dia secara pribadi mengatur misi pengalaman. Hua Sengzan keberatan, tapi dia balas memarahinya. Ujung pedang berharga ditempa melalui penajaman. Pelatihan berdasarkan pengalaman seperti ini sangat penting bagi para kultivator. Ini bisa memotivasi mereka untuk bekerja keras dalam berkultivasi. Dan, itu hanyalah misi investigasi sederhana. Namun, hasilnya tidak seperti yang diharapkannya. Sejak dia kembali dari misi, dia menjadi sangat sedih. Ada desas-desus di 100 aliran pemikiran bahwa aliran Taoisme yang jenius telah ketakutan, sehingga mempermalukan dirinya sendiri. Seolah-olah telah membuktikan sekali lagi bahwa sehebat apapun bakatnya, tidak ada gunanya jika dia tidak memiliki pikiran yang kuat. Akibatnya, dia tidak lagi memaksanya untuk menjalankan misi apapun lagi. Dia tetap berada di Pulau Wuwei sepanjang waktu untuk berkultivasi, tetapi budidayanya mengalami stagnasi sampai sekarang. Hua Chenglu memegang tangan Yu Zijian. Saat disentuh terasa dingin. Saya pemimpin misi kali ini, jadi Anda harus mendengarkan perintah saya. Dunia luar tidak simen 100 aliran pemikiran. Jika Anda takut, sebaiknya Anda pergi sekarang juga. Sun Yi mengamati Yu Zijian lagi secara tidak sengaja. Kelompok itu terbang dengan artefak mereka sendiri. Segera setelah mereka pergi, seekor gagak berteriak dan terbang ke udara. Li Qingshan melompat dan mengejarnya. Kabut di sekelilingnya menjadi lebih tebal. Apa yang baru saja dia alami? Keraguan ini bahkan berubah menjadi kemarahan. Dia memiliki perasaan yang sangat spesial padanya. Hua Chenglu kembali menatap Yu Zijian dan merasa lebih bersalah. Dia berpikir kembali ke 3 tahun lalu. Wabah besar telah meletus di sebuah kota kecil 400 km di sebelah barat prefektur Clear River. Karena ada jejak Daemon Qi, mereka dicurigai sebagai binatang Daemon, itulah sebabnya mereka dikirim untuk menyelidikinya. Ini bukanlah misi yang berbahaya. Daemon yang kuat tidak akan bertindak begitu diam-diam, dan Hua Chenglu memiliki banyak pil dan jimat penyelamat jiwa. Selama mereka tidak bertemu dengan Jenderal Daemon pada saat-saat genting, tidak akan ada banyak masalah. Tuan, semua pasien ada di sini. Di bawah pimpinan seorang lelaki tua berjubah abu-abu, Yu Zijian melangkah ke klinik yang suram dengan sinar matahari sore di punggungnya. Dengan pedang di punggungnya, dia tampak gagah berani dan kebal terhadap kejahatan. Klinik itu sunyi senyap, tidak ada erangan sama sekali. Pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah sembarangan. Bahkan ketika Yu Zijian berjalan melewati mereka, mereka tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah mereka telah menerima nasib mereka dan menunggu kematian, mengeluarkan aura sebelumnya. Hua Chenglu membenci bau ini. Dia berdiri di bawah sinar matahari di halaman. Orang tua itu menawarkan teh. Silakan minum teh, Bu. Hua Chenglu menerima tehnya. Tepat ketika dia hendak meminumnya, dia melirik lelaki tua itu. Dia saat ini sedang menatap cangkir teh di tangannya. Ketika dia melihat Hua Chenglu menoleh, dia memaksakan diri untuk tersenyum, ingin mengungkapkan kebaikannya, tapi itu hanya membuatnya tampak semakin jahat. Hua Chenglu mengingat instruksi Hua Sengsan. Dia mengeluarkan jarum giok dan memasukkannya ke dalam teh, tetapi jarum itu tidak bereaksi sama sekali. Dia menganggap kehati-hatiannya agak lucu. Dengan banyaknya orang yang sakit, akan aneh jika dia memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Dia kemudian merasa sedikit bangga atas kehati-hatiannya sendiri. Dia berkata kepada lelaki tua itu, jangan khawatir. Kami akan menemukan sumber wabahnya. Dia meminum tehnya dalam sekali teguk sebelum melihat ke klinik lagi. Yang dia lihat hanyalah Yu Zijian yang mengerutkan kening saat dia memeriksa setiap pasien dengan cermat. Dia sedikit mengagumi keseriusannya. Yu Zijian kemudian memeriksa seorang pria yang sakit. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan pasti, mereka mengeluarkan Daemon Qi yang sangat samar. Saat dia mengangkat kepalanya, setitik hitam berenang melewati bagian putih mata pria di tanah.
Maka tidak perlu memeriksanya terlalu dekat. Saya memiliki kompas pencarian Daemon, jadi yang perlu saya lakukan hanyalah menemukan Dasmon itu dan membunuhnya. Hua Chenglu mengeluarkan artefak spiritual yang menyerupai kompas dari 100 kantong harta karunnya. Daemon dapat menyembunyikan Daemon Ki mereka, tetapi mereka selalu meninggalkan jejak samar. Namun, kompas pencarian Daemon dapat mengendus jejak ini. Seperti anjing pemburu, ia dapat menemukan di mana Daemon itu berada. Itu sangat lincah. Jarum kompas berputar dengan cepat, membuat Hua Chenglu mengerutkan kening. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan Daemon Ki, yang sedikit mengganggu pengoperasian kompas. Namun, saat jarum mulai bergerak, akhirnya stabil dan mengarah ke pintu masuk klinik. Hua Chenglu berbalik dan berkata pada orang tua itu, minggir. Orang tua itu mundur ke satu sisi dengan kepala menunduk. Hua Chenglu berkata, terima kasih. Zijian, ayo pergi. Dia membawa cangkir teh dan berjalan keluar dari halaman, tetapi saat dia melewati lelaki tua itu, jarumnya berputar bersamanya, menunjuk ke arah lelaki tua itu dengan kuat. Ekspresi Hua Chenglu berubah. Dia membuang cangkir tehnya dan meraih pisau di pinggangnya. Dia berseru, Zijian, hati-hati. Dasmonnya ada di sini. Cangkir tehnya pecah di tanah, dan tehnya tumpah ke seluruh tanah. Ada bintik hitam bahkan lebih kecil dari ujung jarum di daun teh. Di klinik, wajah lelaki tua itu berangsur-angsur berubah menjadi senyuman kejam yang bukan milik manusia. Giginya menonjol dari bibirnya, mengeluarkan Daemon Ki. Semua pasien di klinik merangkak berdiri seperti zombie. Chapter 452. Saat Hua Chenglu hendak menyerang, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di perutnya. Ki sejati yang baru saja dia mobilisasi segera menyebar. Matanya melebar. Ada racun di dalam teh. Orang tua yang diselimuti Daemon Ki itu menerjang dengan kecepatan yang luar biasa. Pada saat itu, bahaya kematian menyelimuti Hua Chenglu. Tidak peduli berapa banyak jimat kuat yang dia miliki, sepertinya dia tidak dapat menggunakannya tepat waktu. Secercah cahaya putih menerangi seluruh klinik. Mata Yu Zijian menyipit. Dia terbang, dan pedang 9 yang menembus beberapa pasien yang menghalangi jalannya seperti seberkas cahaya putih, menusuk lelaki tua itu. Asap hitam keluar dari lukanya, mengalir menuju Hua Chenglu. Liontin giok di pinggang Hua Chenglu bersinar dengan cincin cahaya hijau. Asap hitam bertabrakan dengan lampu hijau, namun tidak mampu melewatinya. Ia berbalik dan terbang menuju dinding. Meskipun batu giok spiritual pelindung telah menyelamatkan hidupnya, Hua Chenglu masih pingsan. Yu Zijian menangkapnya dalam pelukannya. Pada saat ini, tangisan dan rintihan yang menyedihkan tiba-tiba terdengar dari belakang. Yu Zijian melihat ke belakang. Kemanapun pedang 9 yang lewat, darah menyembur kemana-mana. Itu adalah warna merah cerah yang mempesona. Para pasien yang tertusuk sepertinya terbangun dari mimpi buruk, meratap di tanah. Untaian asap hitam menyembur keluar dari mulut mereka yang menganga, menyatu dengan asap hitam di dinding. Mereka bukanlah zombie atau boneka, tapi manusia hidup. Yu Zijian tercengang. Aku membunuh mereka dengan tanganku sendiri. Zijian, sakit sekali. Ada racun di dalam tehnya. Sebelum Yu Zijian bisa menerima kenyataan ini, Hua Chenglu sudah sangat kesakitan. Suhu tubuhnya berfluktuasi, panas terik di satu saat dan dingin seperti mayat di saat berikutnya. Chenglu, gunakan budidayamu untuk membersihkan racun. Itu bukan racun. Itu anak-anakku. Asap hitamnya berdengung aneh. Yu Zijian mengumpulkan ki aslinya di matanya dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Asap hitam itu bukanlah asap asli, melainkan serangga hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Hua Chenglu lagi. Dia sudah berkeringat dingin. Dia segera memasukkan pil pemulihan ke dalam mulutnya. Percuma saja. Tak lama lagi, dia akan mati karena melumpuhkan seluruh organnya. Sekarang giliranmu. Asap hitam mendengung. Mata orang-orang yang dikendalikan oleh serangga hitam melebar saat mereka keluar dari klinik. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang tidak manusiawi. Yu Zijian tidak lagi berani menggunakan pedangnya dengan mudah. Dia mengambil Hua Chenglu dan terbang menuju bagian atas tembok. Pedangnya bersiul dan menusuk ke arah asap hitam. Asap hitam bergejolak dan menyebar sebelum mengembun di kejauhan. Yu Zijian melihat dinding, dan ekspresinya berubah drastis. Ketika dia pertama kali tiba, seluruh kota sunyi senyap, dan tidak banyak orang di jalanan. Pada saat ini, banyak pria dan wanita memenuhi jalanan dan gang seolah-olah mereka sedang menghadiri suatu upacara akbar. Mereka semua mengangkat kepala dengan tatapan kosong dan menatapnya dengan mata putih. Itu seperti boneka yang terbuat dari tanah liat atau kayu. Aku sudah membiarkan anak-anakku berenang ke dalam setiap sumur. Tadinya aku ingin perlahan-lahan menikmati kota yang penuh darah dan daging ini, tapi kamu justru berani menggangguku. Mati. Lautan manusia tiba-tiba hidup dan meraung serempak. Gelombang suara yang menakutkan mengalir ke cakrawala. Isinya dengungan serangga hitam. Kerumunan itu melonjak seperti gelombang besar, menerjang ke arah Yu Zijian. Dengan suara gemuruh, debu beterbangan ke udara. Dindingnya langsung runtuh karena tekanan. Yu Zijian melompat sambil menggendong Hua Chenglu. Dia menatap kerumunan orang berkulit hitam di bawah. Dia tidak tahu apakah jumlahnya beberapa ribu atau beberapa puluh ribu. Tubuh dan hatinya tenggelam bersama. Saat dia menatap sepasang mata kosong yang tak terhitung jumlahnya, dia menjadi agak linglung. Hua Chenglu berbisik ke telinganya dengan susah payah, Zijian, pergi. Yu Zijian segera sadar kembali.
Bahkan sebelum dia mendarat di tanah, pedang 9 yang terhunus dan melayang lebih dari 3 meter di udara, terbang di atas lautan manusia dan keluar kota. Tangan yang tak terhitung jumlahnya terulur, seperti adegan dari Avicii. Seorang wanita parubaya tiba-tiba melompat. Meskipun dia berada di bawah kendali Desmond, ini telah melampaui mobilitasnya. Dengan sedikit retakan, kakinya patah, namun tangannya berhasil menyentuh pakaian Yu Zijian. Manusia lain yang berada di bawah kendali juga melompat, menerjang. Yu Zijian mengerucutkan bibirnya dan menatap ke depan. Dia mendorong teknik manipulasi pedang yang dia pelajari di sekolah Taoisme hingga batasnya. Pedang 9 yang berubah menjadi seberkas cahaya putih yang memutar, menyapu lautan manusia. Daemon Qi langsung bergegas dari belakang. Melihat ke belakang, asap hitam yang terdiri dari serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya melonjak mengejar. Namun, pedang 9 yang benar-benar merupakan artefak spiritual kelas tertinggi yang secara pribadi diberikan kepadanya oleh pemimpin aliran Taoisme. Meskipun Yu Zijian tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya, dia masih sangat cepat. Dia perlahan-lahan menghilangkan asap hitam dan menembaki tembok kota. Asap hitam mengelilingi tembok kota beberapa kali, menimbulkan desisan enggan, namun takut untuk mengejarnya. Namun, ia memahami kekuatannya sendiri dengan sangat baik. Itu tidak cocok untuk pertempuran terbuka. Manusia memiliki beberapa teknik yang kuat, jadi akan sangat buruk jika terluka parah. Lebih baik menggunakan beberapa puluh ribu makanan untuk memelihara dirinya sedikit lebih kuat terlebih dahulu. Jika 2 orang datang, itu hanya akan membunuh 1 orang. Itu sudah cukup. Daemon Qi secara bertahap tumbuh semakin jauh. Yu Zijian terhenti, dan pedang 9 yang di bawahnya tiba-tiba bergeser sejauh belasan kaki sebelum berhenti dengan paksa. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat Desmond itu tidak mengejarnya, rasa takut yang mendalam segera memenuhi hatinya. Punggungnya dipenuhi lapisan keringat dingin. Daemon seperti itu sangat langka. Mereka sebenarnya adalah gabungan dari serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Jika ini terus berlanjut, seluruh kota akan dibantai. Yu Zijian selalu menjadi orang yang baik hati. Ketika dia melihat situasi yang mengerikan itu, dia langsung diliputi kesedihan. Dia bahkan melupakan ketakutannya. Dia tergoda untuk membunuh Desmond itu saat itu juga. Namun, dia mengertakkan gigi dan menundukkan kepalanya. Chenglu, kita sudah melarikan diri. Kita akan kembali sekarang. Tunggu. Hua Chenglu memaksakan senyum. Tepat ketika dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya benar-benar pucat saat dia berkata dengan lemah, Zijian, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kultivasinya sebagai praktisi Qi sudah mengesankan, tetapi organ adalah bagian terlemah seseorang. Serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan kekacauan di sana. Jika kendalinya atas Qi sejati sama telitinya dengan Li Qingshan, dia masih bisa membunuh serangga hitam itu. Namun, hal itu mustahil baginya saat ini. Ketika dia mengatakan itu, hati Yu Zijian sangat sakit. Air mata mengalir di wajahnya. Chenglu, jangan bicara omong kosong. Kamu tidak akan. Aku tidak pernah berpikir aku akan mati pada misi pertamaku. Betapa memalukan. Beritahu kakakku, aku. Jangan katakan itu. Aku tidak mau mendengarkan. Yu Zijian menutup telinganya. Kabut hitam itu bersenandung tajam dan mencibir, anak-anak, makanlah hati dan hatinya. Hua Chenglu berkata, sakit. Sakit. Yu Zijian dipenuhi dengan keputusasaan. Dia mengangkat kepalanya secara naluriah, ingin mencari seseorang untuk membantunya. Tidak peduli siapa orangnya, sosok yang tinggi dan kokoh akan muncul di benaknya secara naluriah. Namun, yang ada hanyalah kesedihan di sekelilingnya. Hanya sahabatnya yang mengerang kesakitan di pelukannya, di ambang kematian. Dalam keadaan seperti itu, akan ada orang yang meratap, dan akan ada orang yang tidak tahu harus berbuat apa. Namun, tatapannya perlahan menjadi tegas dan teguh di bawah tekanan yang tak tertahankan. Chenglu, tunggu. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku pasti akan membunuh Desmond itu dan menyelamatkanmu. Selamatkan semuanya. Yu Zijian meletakkan Hua Chenglu di tanah dan mengeluarkan 100 kantong harta karunnya. Dia melompat ke pedang 9 yang dan terbang menuju kota dengan tegas. Hua Chenglu mengulurkan tangannya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan sosok ungu itu menghilang dari pandangannya sebelum benar-benar pingsan karena kesakitan. Entah berapa lama, hujan mulai turun dari langit yang suram. Tetesan air hujan jatuh dari awan jauh di atas, membentuk untaian tipis yang hinggap di wajah Hua Chenglu. Ekspresinya yang berubah karena rasa sakit telah mereda sebelum dia menyadarinya. Hua Chenglu merasakan sedikit rasa dingin di wajahnya dan perlahan membuka matanya. Rasa sakit di tubuhnya sudah hilang. Serangga hitam itu menjadi tenang karena suatu alasan. Mereka tidak lagi mencaci maki dia dengan marah. Sebaliknya, mereka mengintai diam-diam seperti serangga biasa. Bahkan Daemon Qi mereka menjadi sangat redup, hampir menghilang. Apakah Zijian berhasil? Yu Zijian dipenuhi dengan kegembiraan karena selamat dari bencana. Dia segera mengedarkan Qi aslinya dan membersihkan serangga yang telah kehilangan kecerdasannya dan hanya bertindak berdasarkan naluri dari tubuhnya. Dia melihat ke arah gerbang kota dan mengerutkan kening lagi. Dia menopang dirinya dan berjalan menuju kota. Hujan semakin deras hingga membentuk tirai hujan di depan gerbang kota. Hua Chenglu membuka tirai dan masuk. Dia melewati gerbang yang gelap gulita dan memasuki kota yang hampir merenggut nyawanya sekali lagi.
Pemandangan di kota itu mengejutkannya. Sejumlah besar bangunan di depannya telah rata dengan tanah seolah-olah hangus terbakar. Ini adalah kekuatan jimat tingkat tertinggi yang diberikan Hua Sengshan padanya untuk perlindungan. Samar-samar dia bisa melihat sosok hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya di tanah sebelum diencerkan oleh hujan. Saat dia berjalan ke depan, mayat demi mayat muncul di depannya. Mereka telah diubah menjadi kayu hangus oleh jimat pemandu petir atau dibekukan menjadi pecahan es oleh jimat es dingin. Namun, sebagian besar dari mereka telah tertusuk, dipotong menjadi dua, atau dibunuh dengan pedang. Zijian, Zijian. Hua Chenglu panik di dalam. Dia memanggil namanya dengan keras. Suaranya yang dipenuhi ki sejati bergema di seluruh kota yang sepi, tapi tidak ada respon sama sekali. Langit menjadi semakin gelap. Mungkin hari sudah senja. Akhirnya, Hua Chenglu menemukannya di depan aula leluhur tua yang belum dihancurkan. Dia memeluk pedang 9 yang dan duduk di tangga batu biru dengan kepala menunduk. Air hujan menyebabkan rambutnya yang berantakan menempel di pipinya, lalu meluncur ke pipi mulusnya, tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Seluruh tubuhnya bermandikan darah, dan di bawah air hujan, darah mulai menyebar. Hanya pedang 9 yang bersinar seperti salju. Dia menatap tangga batu di depannya. Tiba-tiba, sepasang kaki muncul di tangga batu, dan seruan lembut terdengar dari atas. Zijian, Zijian, kamu baik-baik saja. Chenglu, aku menang, tapi, aku hanya menyelamatkanmu. Yu Zijian sepertinya terbangun. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan tersenyum dengan susah payah. Wajahnya basah, mungkin karena hujan atau air matanya. Hua Chenglu menatap wajahnya yang tersenyum dan merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada serangga hitam menggerogoti isi perutnya. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Beberapa seberkas cahaya menembus langit. Salah satunya adalah flash Hua Sengshan. Setelah itu, Hua Chenglu mendengar dari Hua Sengshan yang berpengetahuan luas bahwa daemon yang mereka temui sangatlah langka. Mereka disebut daemon racun. Di antara daemon karapas, ada beberapa yang terlalu sederhana dan kecil, bahkan tidak memiliki kecerdasan sedikitpun. Mereka bahkan tidak sehebat semut. Pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk menjadi dasmon. Namun, jika mereka berkumpul di pembuluh darah spiritual dan tanah spiritual, seiring berjalannya waktu, kecil kemungkinannya mereka akan mengembangkan kecerdasan, berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan racun. Menghancurkannya sangatlah mudah. Yang harus dia lakukan hanyalah membunuh sebagian besar dari mereka. Jika dia terlambat sedikit, dia akan mati. Untungnya, Yu Zijian telah menemukan cara tepat waktu yang menyelamatkannya. Namun, ada saat-saat tertentu di mana Hua Chenglu memilih untuk tidak diselamatkan, seperti saat ini. Chapter 453. Li Qingshan mengendalikan pedang air gaib ilusi dan terbang di udara, membuntuti mereka dari jauh. Kelompok praktisi Qi terlalu lambat di matanya. Dia tergoda untuk turun dan membawa mereka bersamanya. Jika bukan karena dia, para penggarap yayasan pendirian lainnya tidak akan pernah berminat untuk menjalankan misi seperti ini. Menjelang akhir, dia hanya meletakkan pedang dan menutup matanya, mulai berlatih seni lautan tanpa batas. Setelah mencapai lapisan keempat penyuruh, dia dapat terhubung dengan Qi spiritual air di sekitarnya semudah makan atau minum. Qi spiritual yang tak ada habisnya berkumpul di dantiannya, menimbulkan gelombang di lautan Qi-nya. 4 jam kemudian, Li Qingshan membuka matanya. Energi sebenarnya di lautan Qi-nya menjadi lebih melimpah, terus-menerus melonjak seperti lautan. Efek dari kultivasi sangat mengejutkan. Sama seperti metode penekanan laut penyuruh, budidaya seni lautan tanpa batas yang ia lakukan kebetulan berada di lapisan keempat, yang setara dengan pendirian yayasan awal. Selama dia terus berkultivasi seperti ini, menembus lapisan kelima hanya masalah waktu saja. Ini jelas bukan hanya karena inti daemon penyuruh. Manusia selalu berkultivasi lebih cepat daripada dasmon. Budidaya dasmon yang sulit selama 1000 tahun bahkan mungkin tidak mampu menandingi manusia berbakat yang dapat berkultivasi selama 1 atau 2 abad. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semua makhluk itu cerdas. Namun, dasmon kecil manapun dapat hidup selama beberapa abad. Bahkan para penggarap yayasan pendirian manusia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Ini adalah keuntungan yang membuat mereka iri. Li Qingshan berlatih keduanya pada saat yang sama, sehingga dia bisa merasakan perbedaannya dengan lebih jelas. Ia sama sekali tidak berani meremehkan budidaya manusia. Jika bukan karena banyaknya pil yang dia telan, budidayanya sebagai manusia mungkin sudah melampaui dasmon. Dan, di masa depan, mendapatkan pil pasti akan semakin sulit. Bahkan jika Li Qingshan menjadi sangat kuat pada saat itu, membiarkannya melakukan pembunuhan besar-besaran demi rampasan pertempuran, pil yang dia telan pasti akan menjadi semakin langka. Mungkin pada saat itu, daemonlah yang harus bergantung pada manusia. Pada saat ini, Yu Zijian dan yang lainnya di darat akhirnya tiba di kota kecil tempat mereka menjalankan misi. Li Qingshan segera merasakan binatang daemon kecil bersembunyi di sana. Bagi orang biasa, itu adalah monster yang sangat ganas. Bagi mereka, hal itu tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Orang-orang berpindah-pindah di dalam kota, sehingga bisa dianggap ramai. Jelas sekali, seekor binatang daemonik saja tidak cukup untuk mengganggu kehidupan mereka sepenuhnya. Daemon ingin memakan manusia, tetapi mereka tetap harus menjalani hidup mereka. Pemandangan yang begitu hidup. Bagi Yu Zijian, ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak dia alami.
Namun, dia tanpa sadar mengencangkan cengkeramannya pada gagang pedangnya saat dia menatap kekosongan di hadapannya. Li Qingshan berdiri di sana dan sejenak, dia mengira dia telah menemukan sesuatu. Namun, dia segera menyadari bahwa dia hanya linglung. Saat dia menatap wajah kurus wanita itu, mau tak mau dia merasa kasihan padanya. Zijian, oh Zijian, sebenarnya ada apa denganmu? Hua Chenglu mengeluarkan Daemon Secing Dis dan segera menentukan lokasi binatang Daemon itu. Namun, binatang Daemon itu juga licik. Ia sudah menggali terowongan untuk melarikan diri. Begitu ia mencium aromanya, ia langsung bersembunyi di bawah tanah. Namun, sedikit dari mereka tampaknya siap menghadapi situasi ini. Sebagian besar monster datang dari bawah tanah. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki kemampuan menggali lubang? Setan apa yang membunuh? Hua Chenglu menepuk-nepuk kantong 100 harta karunnya, dan beberapa ular mekanis terbang keluar. Mereka menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya saat mereka berkedip dengan kilau logam. Mereka melengkungkan tubuh mereka sebelum memantul dengan keras seperti pegas, mengejar Dasmon. Ideologi aliran Mohisme selalu cinta dengan ketidakberpihakan, bukan agresi, tetapi dalam perang, mereka mendorong seni rekayasa hingga batasnya, menciptakan boneka mekanis yang kuat yang dapat menghadapi berbagai situasi. Karena mereka tidak memiliki persyaratan yang tinggi bagi penggunanya, dan mereka dapat beradaptasi dengan berbagai budidaya, mereka sangat populer di seluruh prefektur Clear River. Ketika mesin perang diciptakan di bengkel aliran Mohisme, semua ideologi menjadi tidak berharga. Hanya kelangsungan hidup dan kemenangan yang berarti. Tak lama kemudian, ular mekanis melilit binatang Daemon yang telah dicekik sampai mati dan kembali ke permukaan. Mereka telah kehilangan 2 di antaranya, dan misinya selesai. Nasib tidak dapat diprediksi. Terkadang, mereka mengira sedang menghadapi bencana, namun ternyata ada secercah harapan di ujung terowongan, mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Kadang-kadang, rasanya segalanya berjalan lancar, hanya saja ada situasi berbahaya yang bisa membuat perahu terbalik. Semua orang menghela nafas lega dan mulai mendiskusikan cara membelah kulit, daging, dan tulang binatang Daemon itu. Tak satu pun dari barang-barang ini yang murah. Tulangnya bisa digiling menjadi bubuk untuk alkimia, sedangkan bulunya bisa digunakan untuk menempa artefak. Bahkan daging binatang daemonik pun bisa memberikan manfaat yang tak terhitung jumlahnya bagi tubuh jika dikonsumsi secara rutin. Sorakan orang-orang di kota terdengar di sekitar, memandang mereka sebagai pahlawan. Hanya Yu Zijian yang terus memegang pedangnya, menundukkan kepala dan mengerutkan kening. Namun, yang dia dengar hanyalah ratapan yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang yang dia bunuh dengan pedangnya ki berguling-guling dan mati. Pada saat ini, tangisan nyaring menyentakkannya kembali. Seekor burung biru hinggap di bahunya, berkicau gembira seolah-olah ia tidak takut pada manusia sama sekali. Itu hidup dan penuh dengan kecerdasan. Begitu Yu Zijian mengulurkan tangannya, burung biru itu mematuk lembut ujung jarinya dengan paruhnya yang berwarna merah terang. Dia tidak bisa menahan senyum. Ia tidak terbang saat melihat orang. Jangan bilang itu Dasmon, Sun Yi berkata dengan hati-hati. Bagaimana bisa? Tidak ada Daemon Ki. Aku khawatir tentang hewan peliharaan siapa, jadi abis. Sepertinya dia sangat menyukaimu, Zijian. Jarang sekali Hua Chenglu melihatnya tersenyum, jadi dia bersuka cita dalam hati. Li Qingshan berdiri di dekatnya, tersenyum tipis. Mereka tidak mengalami kecelakaan lagi. Setelah menghubungi ratusan aliran pemikiran, sebuah misi baru segera tiba. Sekarang sudah larut, jadi mereka memutuskan untuk istirahat malam. Mereka melakukan budidaya harian yang diperlukan sebelum berangkat keesokan harinya. Di tengah malam, Hua Chenglu duduk bersila. Setelah menyelesaikan kultivasinya, dia melihat Yu Zijian duduk di depan jendela sambil memegangi pipinya dan bermain dengan burung biru. Hua Chenglu tertarik. Zijian, kenapa kamu tidak berkultivasi? Tidak perlu terburu-buru. Mari kita bicarakan lagi nanti. Sepertinya dia sangat menyukaiku. Yu Zijian mengelus bulu burung biru itu. Cahaya bulan menyinari ambang jendela saat dia tersenyum tipis. Hua Chenglu tersendat. Pada akhirnya, dia mengambil keputusan dan berkata, Zijian, ayo kembali. Mengapa? Yu Zijian bertanya dengan bingung. Tahukah kamu kenapa kakakku tiba-tiba mengizinkanmu menjalankan misi? Itu semua karena dia ingin memanfaatkanmu untuk memaksa istana koleksi pedang. Jika ini terus berlanjut, Anda akan berada dalam bahaya. Hua Chenglu akhirnya tidak bisa menahan rasa bersalahnya lagi. Dia melemparkan formasi di dalam ruangan dan mengatakan yang sebenarnya. Namun, burung biru itu terus mengepakkan sayapnya dan hinggap di tangan Yu Zijian. Setelah Hua Chenglu memeriksanya dengan cermat, dia memastikan bahwa itu hanyalah burung biasa. Tidak ada yang istimewa dari itu. Li Qingshan duduk di atap sambil memikirkan sesuatu. Mengapa Zijian masih terhubung dengan Fu Qingjin bajingan itu? Bagaimana dia bisa memaksanya? Menggunakanku, Yu Zijian hampir melupakan pria yang memancing dengan pedang. Dalam keadaan linglung, dia teringat bahwa dia pernah ingin dia pergi ke istana koleksi pedang. Istana koleksi pedang sepertinya percaya bahwa kau adalah penerus pedang awan ungu dari 10 pedang terkenal, sedangkan pedang awan ungu dan pedang reruntuhan hijau adalah pedang kembar Yin dan Yang. Begitu muncul, mereka akan muncul, bersama-sama, membentuk ikatan yang mendalam. Bahkan jika ratusan ribu orang meninggal, Fu Qingjin mungkin tidak peduli, tetapi selama Anda dalam bahaya,
Anda dapat memaksanya untuk mengambil tindakan dan mengakhiri kebuntuan ini, sehingga ratusan aliran pemikiran mendapat manfaat lebih banyak lagi dari konflik mereka, dengan pembunuh iblis, kata Hua Chenglu dalam satu tarikan napas. Di bagian atap, Li Qingshan sudah sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira Yu Zijian benar-benar memiliki ikatan yang begitu dalam dengan istana koleksi pedang. Jika itu masalahnya, misinya bisa dijelaskan. Oh benar, dan sungguh pedang kembar Yin dan Yang. Dengan itu, Li Qingshan tiba-tiba merasa tidak senang. Apakah Fu Qingjin bajingan itu layak untuknya? Ikatan mendalam apa? Perhatikan saat saya memutuskan ikatan ini. Namun, setelah dipikir lebih jauh, dia menganggapnya agak aneh. Fu Qingjin telah lama datang ke prefektur Clear River, jadi mengapa dia tidak membawanya ke istana koleksi pedang lebih awal? Kenapa dia membuang waktunya di sini? Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa berkultivasi di istana koleksi pedang jauh lebih baik. Yu Zijian tersenyum. Aku mengerti. Chenglu, terima kasih sudah memberitahuku. Terima kasih sudah ikut denganku. Hua Chenglu berkata, kamu tidak boleh berterima kasih padaku. Kamu bahkan telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Mengapa kita tidak pergi sekarang? Aku akan bicara dengan saudaraku. Jika itu tidak berhasil, kamu mungkin bisa pergilah mencari Fu Qingjin. Berhenti memikirkan tentang Niu Juxia itu atau apalah itu. Bukankah ayahmu bilang dia baik-baik saja? Anda tidak bisa hanya menunggu dia di sini selamanya. Petik 2. Li Qingshan tiba-tiba mengerti. Ternyata, dia sebenarnya tetap tinggal karena dia. Jantungnya melonjak saat kehangatan memenuhi dirinya. Dia tergoda untuk melompat turun sekarang dan memberitahukan identitasnya sehingga dia tidak perlu khawatir lagi. Namun, setelah berpikir beberapa lama, dia menahan diri. Itu bukan hanya untuk misinya, juga bukan untuk menyembunyikan identitasnya. Jika dia benar-benar tenang, bukankah dia harus kembali ke istana koleksi pedang bersama Fu Qingjin? Yu Zijian tersenyum dengan sebagian pancaran masa lalunya. Chenglu, bukankah kamu paling takut pada kakakmu Cheng San? Sejak kapan aku pernah takut padanya? Kalau aku menyuruhnya pergi ke timur, dia tidak akan pergi ke barat. Kali ini semua salahnya, memunculkan ide buruk seperti itu. Aku akan membuatnya meminta maaf padamu ketika kita kembali. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Ayo pergi. Hua Chenglu memerah saat dia berkata dengan nada menghina. Yu Zijian menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menolaknya. Chenglu, kamu harus kembali. Kamu seharusnya tidak ikut denganku. Aku tidak menyalahkan saudaramu. Sebaliknya, aku merasa sedikit berterima kasih padanya. Kalau aku punya kegunaan seperti itu, kenapa aku tidak berguna? Hua Chenglu meraih tangan Yu Zijian. Omong kosong apa yang kamu katakan? Karena aku, kamu sudah, jika kamu terluka lagi, aku benar-benar tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Yu Zijian berkata dengan tegas, Niu Juxia menyuruhku untuk membuat pilihan yang tepat. Aku tidak boleh ragu-ragu seperti ibuku, atau aku akan menyesalinya. Aku tidak pernah menyesal menyelamatkanmu. Bahkan jika aku harus memilih lagi, itu akan sama. Saat ini adalah pilihanku juga. Petik 2. Li Qingshan menghela nafas sedikit. Dia benar-benar telah dewasa, dan dia bahkan memperlakukan kata-katanya dengan sangat serius. Dia tersenyum dengan sikap mencela diri sendiri dan menatap bulan. Pilihannya mudah, tapi berapa banyak orang yang mampu menanggung beban pilihannya sendiri. Hua Chenglu merasa agak lega di dalam hatinya. Dia kembali ke tempat tidur dan duduk. Baiklah, aku tidak bisa menang melawanmu. Kamu sebenarnya percaya pada pria bertubuh besar berkulit gelap itu. Namun, jangan paksa aku pergi juga. Ini juga pilihanku. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, kita akan mati di hari yang sama di bulan yang sama. Lalu dia menggerutu, apa Fu Qingjin? Menurutku, lebih baik kita bekerja sama. Itu lebih cocok. Yu Zijian tersenyum. Lalu kenapa kita tidak menjadi saudara perempuan? Mata Hua Chenglu berbinar. Baiklah, tapi kamu harus membiarkan aku menjadi kakak perempuan. Aku sudah muak menjadi adik perempuan. Di ambang jendela, burung biru menjerit nyaring dan mengepakkan sayapnya ke langit malam. Chapter 454. Li Qingshan bersandar di atap dan mengeluarkan sebotol alkohol sambil tersenyum. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan menyesapnya, mengamati cahaya bulan mengalir seperti air saat burung biru terbang ke cakrawala. Zijian, hati-hati. Hua Chenglu berteriak. Yang dia lihat hanyalah Dasmon babi hutan setinggi beberapa orang bergegas menuju Yu Zijian dengan dua gading panjang seputih salju menonjol dari mulutnya. Itu seperti gajah gila. Mereka menghadapi Daemon sejati selama misi kali ini. Ini jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Sun Yi dan yang lainnya melepaskan teknik yang bersinar terang, tetapi ketika mereka mendarat di Daemon babi hutan, mereka hanya berhasil meninggalkan beberapa bekas yang dangkal. Kemanapun Daemon babi hutan lewat, bangunan-bangunan runtuh dengan keras dan runtuh, membuka jalan. Aura tersebut membuat ekspresi semua orang berubah drastis. Yu Zijian, yang menanggung beban terberat dari serangan itu, tetap sangat tenang. Pedang 9 yang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya putih dan terbang menuju Dasmon babi hutan. Garis cahaya menusuk mata kanan Dasmon babi hutan yang berwarna merah darah itu. Dasmon babi hutan itu melolong liar dan menggelengkan kepalanya yang besar dengan keras. Taringnya menusuk tulang rusuk Yu Zijian. Ia bahkan rela mati bersamanya. Bahkan di saat seperti ini, Yu Zijian tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Sebaliknya, ada rasa tenang dan lega.
Dia telah mengalami sesuatu yang lebih mengerikan dari ini. Ini adalah pilihannya. Apapun hasil pilihannya, yang bisa ia lakukan hanyalah menerimanya. Ekor berayun Daemon babi hutan tiba-tiba menjadi tegak, tetapi tidak ada yang memperhatikan detail ini karena tubuhnya yang sangat besar. Yang mereka lihat hanyalah Daemon babi hutan yang tiba-tiba berhenti. Pedang 9 yang menembus mata dan kepalanya, membuat kepala Dasmon babi hutan itu menjadi bubur. Yu Zijian menggunakan kesempatan ini untuk melompat dan melompati Daemon babi hutan. Mayat raksasa itu jatuh ke tanah dengan keras. Karena kelembaman yang besar, ia terbang beberapa puluh meter jauhnya, merobohkan sebuah bangunan kecil sebelum berhenti. Zijian, kamu baik-baik saja. Serangan tadi terlalu berisiko. Hua Chenglu bergegas segera setelah Yu Zijian mendarat di tanah. Dia prihatin sekaligus menggerutu. Jika kita masih tidak menundukkannya, entah berapa banyak bangunan yang akan hancur dan berapa banyak orang yang meninggal. Ada baiknya mengambil sedikit risiko, kata Yu Zijian. Dia merasa agak bingung. Saat ini adalah momen hidup dan mati. Tidak ada yang bisa merasakan jeda Dasmon babi hutan itu dengan lebih jelas selain dirinya. Perasaan itu, sepertinya roh babi hutan itu tidak kehilangan keseimbangan setelah terluka parah. Sebaliknya, sepertinya hal itu dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Li Qingshan menyilangkan tangannya dan berdiri tidak jauh dari situ sambil tersenyum. Tadi, dia hanya dengan santai menarik ekor babi hutan itu. Zijian, bagus sekali. Sun Yi dan yang lainnya juga berkumpul. Setelah bekerja sama untuk beberapa misi, pendapat mereka tentang Yu Zijian berubah drastis. Dia merasa bahwa dia tidak segan-segan rumor yang beredar. Sebaliknya, dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dalam banyak kasus, bahkan mereka harus mengakui inferioritas mereka. Tetapi jangan mengambil risiko seperti ini lagi di masa depan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Sun Yi mengerutkan kening. Seperti biasa, setelah membunuh monster, orang-orang menjadi seperti tikus dan kelinci yang ketakutan. Mereka keluar dari tempat persembunyiannya dan melihat pemandangan itu dari jauh dengan ekspresi malu-malu. Saya tidak melihat perbedaan apapun antara mereka dan kita. Bukannya aku meremehkan mereka. Aku juga terlahir sebagai manusia fana. Hanya saja dengan tetap hidup kita bisa membunuh lebih banyak Dasmon dan menyelamatkan lebih banyak orang, kata Sun Yi dengan jujur. Kakak senior benar. Zijian mengerti. Yu Zijian menunduk. Dia tidak berdebat dengannya, tapi dia juga tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Itu seperti mengatakan, bukannya aku meremehkanmu. Seringkali, dia benar-benar meremehkan mereka. Bagi para kultivator, memperlakukan manusia seperti semut tampaknya merupakan suatu bentuk bakat. Bahkan praktisi Qi yang paling lemah pun dapat mencapainya dengan mudah. Namun, dia tidak bisa. Ini terlalu sulit baginya. Dia akan merasa sedih ketika melihat orang lain menangis. Ini adalah kelemahannya, sekaligus pilihannya. Pada saat ini, teriakan familiar terdengar dari langit. Seekor burung biru berputar-putar saat turun, mendarat di atas bangkai Daemon babi hutan di pegunungan. Yu Zijian tersenyum. Kamu datang lagi. Burung biru itu sepertinya mampu membawa keberuntungannya. Melihat ke langit, dia merasa seperti dewa penjaga diam-diam mengawasinya. Orang-orang di kota menjadi tenang dari ketakutan mereka dan berkumpul. Tatapan mereka ke arahnya tampak seperti tatapan dewa. Ratusan aliran pemikiran mengirimkan pesan agar mereka kembali dan beristirahat. Mereka semua bersantai di dalam. Setelah sekian lama keluar, mereka akhirnya bisa memulai perjalanan pulang. Li Qingshan bertanya-tanya, apakah Fu Qingjin sudah merespons? Selama periode kultivasi ini, dia telah banyak memajukan seni lautan tanpa batas. Setelah mencapai yayasan pendirian, efek pada tubuh secara bertahap berkurang. Efek meridian dan titik akupuntur hampir tidak ada. Yang lebih penting lagi adalah hubungan dan pemahaman Qi spiritual dunia, serta temperamen seseorang. Yu Zijian melambaikan tangannya ke arah orang-orang yang bersorak. Dia duduk di atas pedang 9 yang dan melaju ke arah 100 aliran pemikiran. Dia berkata dengan serius kepada burung biru di bahunya, jangan buang air besar. Dia memulihkan sebagian dari cahaya dan keceriaannya. Meskipun hati seseorang lemah, ia akan menjadi lebih kuat melalui kesabaran yang terus-menerus. Setelah kembali ke 100 aliran pemikiran, mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Yu Zijian dan Sun Yi kembali ke Pulau Wuwei. Di tengah jalan pegunungan, mereka melihat pendeta Tao yang jorok berdiri di sebuah paviliun di lereng gunung. Yu Zijian berkata dengan heran, Tuan, mengapa Anda ada di sini? Sun Yi menggenggam tangannya. Salam, Tuan. Pendeta Tao yang jorok itu melambaikan tangannya dan memecat Sun Yi. Dia terkekeh pada Yu Zijian. Aku jelas menunggumu. Bagaimana kabarmu? Apakah suasana hatimu sedang baik? Kamu tidak terlihat terlalu buruk. Dia mengamati Yu Zijian dan tersenyum puas. Sun Yi merasakan kekaguman atau bahkan kecemburuan yang tak terlukiskan. Sebagai orang yang paling mungkin menerobos ke Golden Core, pendeta Tao yang jorok, Zhou Tong, adalah salah satu tokoh paling kuat di seluruh prefektur Clear River saat ini. Biasanya, dia hanya berkultivasi dalam pengasingan demi menerobos. Bahkan para pemimpin dari berbagai sekolah tidak dapat menemuinya kapanpun mereka mau. Sekarang, dia secara khusus menunggunya di lereng gunung. Suatu kehormatan. Itu hanya konstitusi yang murni. Dunia ini sungguh tidak adil.
Hati Sun Yi sakit. Jika dia tahu bahwa seorang penggarap yayasan telah melindunginya sepanjang waktu, dan itu tidak ada hubungannya dengan bakat atau kultivasinya, perasaannya mungkin akan menjadi lebih campur aduk. Untungnya, saya tidak mengecewakan Tuan kali ini. Yu Zijian mengerucutkan bibirnya. Kamu tidak pernah mengecewakanku, bahkan selama misi itu. Orang lain mengira kamu lemah, tapi justru disitulah kamu kuat. Kamu tidak berpegang pada apapun, dan kamu seperti lalat demi keuntungan pribadi, jadi kamu jelas tidak akan mengerti. Yang paling aku takuti adalah hal itu akan merusak temperamenmu. Pendeta Tao yang jorok itu menggelengkan kepalanya dengan lembut saat dia melihat ke danau naga dan ular. Pedang ilahi hanya bisa ditempa setelah ditempa berkali-kali. Sesuatu seperti takdir bukanlah pandai besi yang baik. Terkadang, satu serangan dari palu bisa mengubah pedang berharga menjadi sepotong besi tua. Aku tidak perlu khawatir sekarang karena aku pernah melihatmu seperti ini. Nak, bekerja keraslah. Kamu bukan sepotong logam biasa. Begitu aku mengalami kesengsaraan surgawi lagi, aku akan secara resmi menerimamu sebagai muridku. Ada banyak sekali murid di aliran Taoisme, tapi selain Jue Chenzi, hanya dia yang menerima janji seperti itu darinya. Li Qingshan kembali ke pegunungan Chain. Skeleton Demons itu seperti monyet, berlarian dan bermain-main di dalam gua besar. Skeleton Demons ini sangat menarik. Mereka seperti klon dari Little N yang dapat dia kendalikan kapan saja, tetapi mereka juga memiliki kecerdasan dan bahkan kecerdasan mereka sendiri. Setelah diberi beberapa pelajaran oleh Little N, mereka tidak lagi berani memprovokasi Li Qingshan ketika mereka melihatnya lagi. Mereka pindah ke satu sisi dengan patuh. Little N melambaikan tangannya, dan skeleton demons semuanya berubah menjadi tasbih, kembali ke pergelangan tangannya yang putih dan ramping. Tepatnya ada 17 orang. Dia hanya membutuhkan satu lagi, dan dia akan mampu mengumpulkan 18 tasbih tengkorak menjadi sebuah formasi. Sementara itu, tulang di bawah daging dan darahnya menjadi semakin bening. Mereka bersinar dengan sifat Buddha yang tersembunyi. Dia juga telah mencapai titik persimpangan dari lapisan pertama jalan tulang putih dan kecantikan luar biasa. Li Qingshan tersenyum. Sepertinya permainan catur ini akan segera berakhir. Meskipun tidak ada yang menyadari hal ini. Ketika waktunya tepat, mereka berdua akan bekerja sama untuk mengalahkan Strongstone, membunuh Blood Shadow, menghancurkan Demon Slayer, dan membunuh Fu Qingjin, mengakhiri perang ini. Setelah itu, dia bisa bersatu kembali dengan Han Qiongzi dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Little N. Dia bisa menulis beberapa novel dan mengumpulkan kekuatan kemauan. Benar, dia juga harus belajar cara memalsukan artefak. Jarang sekali dia mendapatkan artefak misterius seperti itu, kuali tembaga. Dia tidak perlu terlalu sibuk. Saat dia membayangkan masa depan yang indah, N kecil menyelam mimpi indahnya. Kemarin sore, Chu Danxing datang mencarimu. Dia berkata bahwa apa yang kamu inginkan telah terkabul. Li Qingshan sangat gembira. Dia mengambil Little N dan menciumnya. Dia tersenyum. Barang bagusku ada di sini. Di 100 sekolah pemikiran, di sekolah lukisan, Chu Xidao tidak bisa lagi turun dari tempat tidurnya. Bukan hanya wajahnya yang kuyu, bahkan matanya pun mulai keruh. Dia menatap cairan di dalam botol kecil. Saat lengannya gemetar, cairan emas juga bergetar. Merasa sedikit bersemangat, dia bertanya pada Rusin, ini, adalah. Rusin berkata, benar. Air kelupaan itulah yang Anda inginkan, senior. Saya sudah mencobanya, dan cukup efektif. Bagus sekali. Nona Rusin, Anda benar-benar ahli dalam bidang pengobatan. Pantas saja lelaki tua Huachi sangat memuji Anda. Uhuk, uhuk, uhuk. Sebelum Chu Xidao selesai, dia mulai batuk, dadanya naik turun dengan cepat. Menguasai. Chu Danxing tampak khawatir. Dia duduk di samping tempat tidur dan membelai punggung Chu Xidao. Dia menyuntikkan ki spiritual ke Chu Xidao untuk menenangkan pernapasannya. Anak bodoh, jangan sia-siakan kultivasimu. Tangan layu Chu Xidao meraih lengan Chu Danxing. Saat ini, dia menjadi sangat bertekad. Saat ini, dia seperti ember tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak air yang dituangkan ke dalamnya, itu akan sia-sia. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar pintu. Junior Li Qingshan di sini untuk memberi penghormatan. Bagus sekali, dia juga ada di sini. Chu Xidao menyeringai. Samar-samar terlihat bahwa hampir semua giginya tanggal. Ketika Li Qingshan memasuki tempat tinggalnya dan melihat penampilan Chu Xidao, dia terkejut. Kegembiraannya sedikit berkurang. Dengan ekspresi serius, dia menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih atas masalahnya, guru. Chu Xidao tidak mengeluarkan 100 kantong harta karunnya, tetapi dari bawah bantalnya. Dia mengeluarkan lukisan gulir dan menyerahkannya kepada Li Qingshan. Bagaimana menurutmu? Sama seperti kaligrafi pedang kursif yang diperoleh Li Qingshan di benteng Gunung Angin Hitam, lukisan gulir ini terlihat biasa saja dan tidak memiliki ki spiritual atau cahaya roh. Namun, ketika dia perlahan membuka gulungan lukisan itu, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan rambutnya berdiri tegak. Itu adalah situasi yang hanya akan terjadi ketika dia menghadapi bahaya. Ketika lukisan gulir itu terbuka seluruhnya, dia tidak sempat melihatnya secara detail. Niat pedang yang tajam menyerang bagian tengah alisnya. Chapter 455. Dalam keadaan linglung, dia melihat seseorang mengacungkan pedang dan menikamnya. Kilatan cahaya melintas di mata Li Qingshan, dan penyuruh tiba-tiba muncul di lautan kesadarannya, menekan niat pedang.
Sementara itu, sosok yang memegang pedang berubah menjadi tinta dan menyebar. Baru setelah itu dia dapat melihat dengan jelas bahwa sapuan kuas pada gulungan itu bergerigi. Setiap pukulan pedang adalah sebuah pukulan, dan setiap pukulan adalah pukulan pedang. Dalam sekejap, 100 pedang terbang pada saat yang sama, mengacungkan serangkaian permainan pedang yang menggemparkan dunia dan tiada taraf. Namun, masih ada kekurangan, dan dia tidak bisa melihat semuanya dengan jelas. Namun, hanya dengan beberapa pukulan ini, seolah-olah seseorang dapat melihat kekuatan sebenarnya dari cakar naga kilin. Li Qingshan sangat gembira. Ini adalah alat ajaib yang nyata. Meskipun itu hanya artefak misterius tingkat rendah, kekuatannya kemungkinan besar tidak kalah dengan artefak misterius tingkat rendah biasa. Semakin aku memperbaikinya, semakin aku memahami bakat tak tertandingi dari 5 dewa absolut. Qingshan, kekuatanmu pasti akan meningkat sangat besar setelah kamu mendapatkannya. Chu Xidao menghela nafas secara emosional. Terima kasih, senior. Li Qingshan menyingkirkan kaligrafi pedang kursif dan membungkuk dalam-dalam. Chu Xidao melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sedikit lelah. Kalian berdua boleh pergi dulu. Setelah Li Qingshan dan Rusin pergi, Chu Xidao berkata, dan Xing, dari apa yang saya lihat, anak ini, Qingshan, adalah seorang yang sopan, berani, dan tidak dibatasi. Dia sangat mementingkan rasa terima kasih dan dendam. Masa depannya tidak terbatas. Dengan karma ini, Anda bisa meminta bantuannya jika menemui kesulitan. Dia tidak akan menolak. Petik 2. Tuan, hati Chu dan Xing menghangat. Dia terdiam. Jadi semua ini untuknya. Kakak-kakakmu itu bukanlah orang yang baik. Kamu harus menghadapi mereka dengan tenang. Jangan terburu-buru mencari makam lukisan. Kata-kata ini, yang sepertinya merupakan kata-kata terakhirnya, langsung membuat mata Chu dan Xing menjadi merah. Chu Xidao tersenyum. Anak bodoh, jangan sedih. Hidup dan mati semua sudah ditakdirkan. Keluarlah, aku ingin berbicara dengan majikanmu. Petik 2. Setelah meninggalkan sekolah seni lukis, Li Qingshan berkata kepada Rusin, saya tidak berpikir saya akan menyempurnakannya untuk Anda. Mengapa Anda mengabaikan saya? Rusin menoleh ke belakang dan bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa kamu? Li Qingshan tercengang. Dia melangkah maju dan menarik lengan bajunya. Apa maksudmu? Aku bahkan tidak mengenalmu. Tolong jangan ganggu aku. Rusin dengan sedih melepaskan tangannya. Dia terbang dengan artefak terbangnya. Sosok Li Qingshan melintas dan dia mengejarnya, mengimbanginya. Dia menunjuk hidungnya sendiri dan berkata, saya Li Qingshan, jangan bilang kamu tidak mengenali saya. Melihat wajah Rusin yang tidak dikenalnya, dia berkata dengan terkejut, jangan bilang, kamu meminum air kelupaan. Mungkin, saya lupa. Namun, karena saya sudah lupa, tidak ada yang perlu diingat. Apapun perselisihan yang kita alami di masa lalu, mari kita hapus saja. Selamat tinggal, rekan Daois Qingshan. Rusin menangkupkan tangannya setelah dia selesai berbicara. Kemudian, dia dengan tegas mempercepat dan terbang menjauh. Li Qingshan menatap kosong pada sosoknya yang sedang surut untuk beberapa saat. Tiba-tiba, dia sadar kembali dan mengumpat, abaikan saja. Wanita bajingan, berapa banyak ramuan roh yang kamu ambil dariku? Keluarkan semuanya. Petik 2. Bibir Rusin yang berada di kejauhan membentuk senyuman. Orang ini menjadi semakin pintar. Benar-benar tidak mudah untuk membodohinya sekalipun. Li Qingshan mengeluarkan upaya yang sangat besar dan hampir menyerang gerbang Gunung Rusin. Baru setelah itu dia menyelesaikan perjalanannya untuk meminta pembayaran. Namun, Rusin terus berkata, saya tidak tahu siapa Anda. Tapi karena Anda bersikeras mengatakan bahwa barang-barang ini adalah milik Anda, saya akan memberikannya kepada Anda. Pada akhirnya, Li Qingshan bahkan bertanya-tanya apakah dia benar-benar meminum Water of Oblivion. Dia telah melupakannya. Setelah mendapatkan pil obat ini, Li Qingshan mengasingkan diri di guanya selama 3 hingga 5 hari untuk mengubahnya menjadi budidaya. Karena dia tidak melakukan apa-apa, dia mempelajari maksud pedang dalam kaligrafi pedang kursif dengan Little N. Rombongan Yu Zijian berangkat sekali lagi. Sebagai babysitter, Li Qingshan hanya bisa berangkat lagi. Misi kali ini jelas jauh lebih sulit daripada misi sebelumnya. Kelompok ini berulang kali menghadapi bahaya. Jika bukan karena perlindungan rahasia Li Qingshan, mungkin sudah ada korban jiwa. Li Qingshan tahu bahwa Hua Sengshan memaksa Fu Qingjin mundur. Dia mungkin bahkan memperhitungkan pengakuan Hua Chenglu dan reaksi Yu Zijian, memaksa Fu Qingjin mundur dan mengakui kekalahan. Musim dingin telah berlalu, dan musim semi telah tiba. Tanah menjadi hangat. Yu Zijian terbang di atas sungai jernih. Kedua bank itu menghijau. Adik perempuan Yu, kota Jiaping ada di depan, kata Sun Yi. Ya, Yu Zijian mengangguk. Setelah berulang kali menghadapi bahaya yang mengancam jiwa, dia menjadi semakin tenang. Kultivasinya yang stagnan begitu lama akhirnya berhasil menembus sekali lagi. Sekarang, dia telah mencapai lapisan ke-8. Dengan artefak spiritual tingkat tertinggi, pedang 9 yang, dia tampaknya menjadi pemimpin kelompok tersebut. Tidak ada lagi yang berani memperlakukannya sembarangan. Menatap kota secara samar-samar di kejauhan, Li Qingshan merasakan sesuatu. Saya tidak pernah berpikir saya akan memiliki kesempatan untuk kembali ke sini. Sungai mengalir dan tiba-tiba melengkung. Pemandangan di kedua tepian sungai berubah menjadi jembatan kecil, air mengalir, dan manusia. Setelah 3 tahun berperang,
kota Jiaping tidak lagi sejahtera seperti dulu. Namun, kota itu masih berdiri, dan skalanya tetap ada. Elang besi di gunung terus menatap mereka dengan marah, siap terbang. Namun, bangunan lain di gunung tersebut rusak berat. Penjaga Hawkwolf di sini sudah dibubarkan. Tanpa perlindungan formasi kuat dan kultivator kuat yang ditempatkan di sini, bahkan berurusan dengan Dasmon biasa pun akan agak sulit. Mereka hanya akan menjadi bebek jika tetap tinggal. Li Qingshan mendarat di sebuah gedung dan menatap seluruh kota. Dia memikirkan beberapa hal di masa lalu dan menghela nafas dalam hati. Namun, hal tersebut hanya berlangsung sesaat. Dia mengabaikan pikirannya dan memperluas inderanya, tetapi dia tidak merasakan keberadaan Daemon Qi di kota. Tampaknya, Daemon yang menyebabkan masalah telah pergi. Kali ini dia tidak perlu terus mencermati mereka. Namun, dia bisa merasakan keberadaan praktisi Qi di kota. Dia melompat dari gedung dan meluncur ke taman. Pemandangan di sekitarnya cukup familiar. Sambil berpikir, dia menyadari bahwa ini adalah kantor pemerintah. Li Qingshan tiba di taman dengan diam-diam dan melihat seseorang duduk di samping kolam, sedang bercocok tanam. Hasilnya, dia menampakkan dirinya dan tersenyum. Tuan Zhou, sudah lama tidak bertemu. Zhou Wenbin menoleh ke belakang dengan terkejut dan melihat seorang pria jangkung berdiri di dekatnya. Mereka begitu dekat, namun dia sebenarnya gagal merasakannya sama sekali. Bahkan sekarang, dia tidak mengeluarkan auranya sama sekali, dan wajahnya sangat familiar. Hanya ketika dia mendengarnya berbicara barulah dia tiba-tiba teringat. Kamu, Li Qingshan. Remaja di masa lalu telah sepenuhnya menjadi pria dewasa. Wajahnya berwarna perunggu, dan batang hidungnya tinggi. Tatapannya serius, dan sikapnya serius. Setiap gerakan yang dia lakukan memiliki pengaruh yang tak terlukiskan, cukup untuk memenangkan hati orang-orang. Kudengar kamu sudah mendirikan yayasan. Benarkah? Zhou Wenbin mendapat banyak informasi. Dia telah mendengar banyak rumor tentang Li Qingshan sepanjang waktu, tetapi ketika dia mendengar bahwa Li Qingshan telah mendirikan sebuah yayasan, dia masih merasa agak sulit untuk mempercayainya bahkan sampai sekarang. Ketika pertama kali bertemu dengannya, dia hanyalah seorang praktisi Qi lapisan pertama yang tidak berarti. Sudah berapa lama? Ini baru beberapa saat. Bukankah budidaya Tuan juga mengalami kemajuan? Kaum muda benar-benar harus ditakuti. Dibandingkan denganmu, pada dasarnya aku membuang-buang waktuku. Zhou Wenbin buru-buru berdiri dan mengundang Li Qingshan untuk duduk. Keduanya duduk berhadapan dan mengobrol tentang apa yang terjadi setelah mereka berpisah. Zhou Wenbin jelas agak pendiam saat menghadapi Li Qingshan. Perbedaan status antara praktisi Qi dan penggarap yayasan pendirian seperti langit dan bumi. Kecuali ada hubungan yang sangat mendalam, tidak ada yang namanya kesetaraan. Tidak peduli berapa tahun berkultivasi atau berapa usia seseorang, praktisi Qi harus memanggil senior penggarap yayasan pendirian ketika mereka melihatnya. Meskipun Li Qingshan tidak sombong, hal itu tetap membuat Zhou Wenbin merasa tidak nyaman. Saat dia menatap juniornya di masa lalu, hanya dalam beberapa tahun, Li Qingshan telah melompat dalam satu lompatan, mencapai ketinggian yang tidak akan pernah bisa dia capai, mustahil baginya untuk tidak merasakan sedikit pun rasa cemburu atau ketidakadilan. Li Qingshan awalnya datang mengunjungi tempat lama untuk mengenang masa lalu bersama seorang teman lama. Namun, setelah percakapan, dia merasa bahwa segala sesuatunya masih sama, tetapi orang-orang telah berubah. Sudah ada jurang pemisah di antara mereka, dan mereka tidak dapat lagi berkomunikasi satu sama lain. Karena itu, mereka berhenti berbicara dan bersiap untuk berdiri dan pergi. Pada saat ini, jantung Li Qingshan berdetak kencang. Selama dia berdiri di tanah, dia akan mengembangkan hubungan yang erat dengan bumi. Saat ini, dia merasakan ada sesuatu yang muncul dari bawah tanah. Hua Chenglu memegang cakram pencarian Daemon dan memimpin Yu Zijian dan yang lainnya melewati jalanan dan gang, mencari jejak Daemon. Jarum pada dis akan bergerak dari waktu ke waktu, merasakan sisa Qi Daemon yang ditinggalkan oleh Daemon sebelum kembali normal. Mereka mencari hingga tiba di pasar yang ramai. Awalnya ramai dengan orang, namun dengan kedatangan mereka, suasana langsung menjadi tenang. Semua orang yang lewat berhenti dan menatap mereka tanpa berkedip. Pemilik dan karyawan toko di pinggir jalan semuanya menyerah pada bisnis mereka dan keluar untuk melihat-lihat. Keberadaan para kultivator bukanlah sebuah rahasia, tapi wanita cantik seperti mereka jarang ditemukan. Hua Chenglu sudah terbiasa dengan tatapan seperti ini. Dia tetap tenang dan hanya menatap dis di tangannya. Hanya ketika dia melihat bagaimana jarumnya tidak bergerak barulah dia mengangkat kepalanya. Sepertinya kita melewatkan kali ini. Cukup adil. Kita bisa istirahat sebentar. Yu Zijian mengangkat kepalanya dan mencari burung biru itu. Namun, pandangan semua orang terhadap mereka berubah dalam diam. Para penggarap semuanya adalah makhluk yang tidak dapat dijangkau. Dengan identitasku, yang bisa kulakukan hanyalah melihat wanita cantik seperti mereka. Siapa yang tahu pria mana yang akan memanfaatkannya di masa depan? Aku benci ini. Karena aku tidak bisa mendapatkannya, mereka adalah lebih baik mati. Pelayan di pintu masuk sebuah restoran tiba-tiba menjadi geram. Mereka benar-benar dua wanita cantik. Mengapa mereka begitu cantik? Saya mendengar bahwa para kultivator dapat mempertahankan masa muda mereka selamanya. Itu terlalu tidak adil. Saya benar-benar ingin menggaruk wajah mereka dan melihat apakah mereka masih bisa tersenyum. Seorang wanita parubaya di rumah bordil mengertakkan gigi karena cemburu. Pikiran jahat bermunculan satu demi satu. Li tua di sebelah meminjam uang dariku, dan dia masih belum mengembalikannya.
Itu terlalu tercela. Bajingan seperti dia lebih baik mati, seorang lelaki tua yang membawa sangkar burung tiba-tiba berpikir. Jangan pukul aku. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Seorang anak yang ditekan ke bangku oleh ibunya dan dipukul dengan kejam tiba-tiba meraung marah. Dia mulai berjuang mati-matian saat matanya menjadi merah. Dengan sekilas pemikiran, niat membunuh muncul. Pada saat itu, tatapan semua orang dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Hua Chenglu hanya melihat cakram di tangannya. Ia berputar dengan cepat seperti sedang mengejang, menjadi semakin cepat. Wajahnya berubah. Hati-hati semuanya. Ada Daemon Qi yang mendekat. Ini luar biasa dan sangat berbahaya. Gemuruh. Tanah berguncang dengan lembut. Tawa liar terdengar dari bawah tanah. Hahaha, bunuh, bunuh, bunuh sepuasnya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte ini terus berkembang pesat.